Sebelum melanjutkan menonton video pada part yang kedua, pastikan kamu udah nonton video sebelumnya ya. Kamu boleh cek linknya di kolom deskripsi yang udah aku cantumin. Pada materi pajak bagian yang kedua, kita akan membahas 6 submateri. Di antaranya, 1. Jenis-jenis pajak, 2. Syarat-syarat pemungutan pajak, 3. Asas pemungutan pajak, 4. Sistem pemungutan pajak, 5. Teori pajak, dan 6. Tarif pajak. 1. Jenis-jenis pajak. Untuk jenis-jenis pajak terbagi ke dalam 3 bagian penting. Bagian A, berdasarkan lembaga yang memungut, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Bagian B, berdasarkan sifatnya, yaitu pajak subjektif dan objektif. Dan bagian yang C, berdasarkan golongannya, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Mari kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari bagian A, jenis pajak berdasarkan lembaga yang memungut. Di antaranya 1. Pajak untuk pemerintah pusat, boleh berupa pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. 2. Pajak pemerintah daerah. Pemerintah daerah sendiri terbagi ke dalam 2, yaitu daerah tingkat 1 seperti provinsi dan daerah tingkat 2 seperti kabupaten kota. 1. Pajak untuk provinsi atau tingkat 1, yaitu berupa pajak kendaraan bermotor atau PKB, bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. 2. Pajak kabupaten atau kota, terdiri dari pajak hotel, restoran, tempat hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, PBB perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan atas hak tanah dan atau bangunan atau BPHTB. Sekedar informasi, sejak tahun 2014, PBB perdesaan dan perkotaan termasuk ke dalam pajak daerah, sedangkan kalau PBB seperti perkebunan, perhutanan, dan pertambangan masih tetap merupakan pajak untuk pemerintah pusat. B. Jenis pajak berdasarkan sifatnya. Ada pajak objektif, yaitu pajak yang dasar pengenaan pajaknya itu tergantung kepada objek atau bendanya sendiri, yaitu tanpa memperhatikan keadaan si wajib pajak. Contohnya, pajak pertambahan nilai kalau kita misalnya beli barang di minimarket atau kalau kita misalnya makan di restoran. Mereka tidak memperhatikan bagaimana keadaan si wajib pajak, tapi pengenaan pajaknya didasarkan kepada si objek atau benda itu sendiri. Selain itu juga ada pajak penjualan atas barang mewah seperti barang-barang branded. 2. Pajak subjektif, yaitu kebalikan dari pajak objektif ya. Nah, kalau pajak subjektif yaitu pajak yang dasar pengenaan pajaknya tergantung kepada keadaan si wajib pajak. Misalnya, pajak penghasilan. Semakin tinggi penghasilan seseorang, maka tarif pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin tinggi. Demikian juga sebaliknya. Nah, selain pajak penghasilan ada juga pajak bumi dan bangunan. Semakin luas tanah dan bangunan yang kita miliki, maka tarif pajak PBB juga harus semakin besar. Kemudian, apabila semakin tinggi nilai jualnya, tarif pajaknya juga akan semakin tinggi. C. Jenis pajak berdasarkan golongannya. 1. Pajak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang dipikul langsung oleh si wajib pajak dan gak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya pajak penghasilan. Gak mungkin ya, penghasilan yang kita miliki itu pajaknya dibayarkan oleh orang lain. Harus kita sendiri yang bayarkan. Selain itu juga ada pajak bumi dan bangunan. 2. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang dibayarkan oleh pihak ketiga atau bisa dilimpahkan kepada pihak lain. Contohnya, pajak pertambahan nilai atau PPN. Jadi, restoran akan melimpahkan pembayaran pajak dari konsumen kepada negara. Pihak ketiga di sini adalah konsumen. Pihak pertama pemerintah, pihak yang kedua adalah restoran atau si perusahaan itu sendiri. Kalau sudah paham mengenai jenis-jenis pajak, kita lanjut ke syarat pemungutan pajak. Syarat yang pertama yaitu keadilan. Artinya,
pemungutan pajak harus berdasarkan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Contoh dari adil yang dimaksud antara lain, wajib pajak memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh undang-undang. Kemudian setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak haruslah menyetorkan pajaknya, dan adanya sanksi untuk pelanggaran-pelanggaran pajak yang terjadi. Syarat pemungutan yang kedua yaitu syarat yuridis. Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Nah, dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak. Syarat yang ketiga, syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung. Untuk itulah dalam pemungutan pajak dia harus tepat pada waktunya. Syarat yang keempat, syarat finansial. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga hasil yang diperoleh maksimal. Efisien maksudnya, pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu, dan biaya minimal. Efektif artinya, pemungutan pajak harus membawa hasil yang sesuai perhitungan yang telah dilakukan. Dalam syarat ini, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada pemasukan pajak yang diterima kas negara. Syarat yang kelima, syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak akan semakin meningkat. Baiklah, itulah tadi 5 syarat mengenai pemungutan pajak. 3. Asas pemungutan pajak. Ada 3 tokoh yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, yaitu Adam Smith, W.J. Langen, dan Adolf Wagner. A. Adam Smith. Ada 4 asas pemungutan pajak menurut Adam Smith, yaitu asas equality. Nah, artinya pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan si wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. 2. Asas certainty. Artinya, semua pemungutan pajak harus sesuai dengan undang-undang, sehingga bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi hukum. Asas certainty ini disebut juga sebagai asas kepastian hukum. 3. Asas convenience of payment. Artinya, pajak yang dipungut harus pada waktu yang tepat dan dengan jumlah yang tepat. 4. Asas efisiensi. Artinya, biaya pemungutan pajak harus lebih kecil daripada jumlah pajak yang didapatkan. Menurut W.J. Langen, ada 5 asas pemungutan pajak. 1. Asas daya pikul. Artinya, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan si wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pula pajak yang dibebankan. 2. Asas manfaat. Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat umum. 3. Kesejahteraan. Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Asas kesamaan. Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama atau perlakuannya harus sama. Asas yang kelima, asas beban yang sekecil-kecilnya. Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya jika dibandingkan dengan nilai objek pajak sehingga tidak memberatkan si wajib pajak. Asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner. 1. Asas politik finansial, yaitu pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara. 2. Asas ekonomi. Penentuan objek pajak harus tepat, misalnya pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah. 3. Asas keadilan. Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi. Untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula. 4. Asas administrasi, yaitu menyangkut masalah kepastian perpajakan, yaitu kapan, di mana harus membayar pajak, keluasan penagihan seperti bagaimana cara membayarnya,
dan besarnya biaya pajak. Asas yang kelima, asas yuridis. Artinya, segala pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang. Yuk kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu sistem pemungutan pajak. Ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama, self-assessment system. Yang kedua, official assessment system. Dan yang ketiga, withholding assessment system. Kalau yang pertama, self-assessment system artinya sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan. Artinya, kita sendiri yang menghitung besarnya pajak dan kita sendiri yang melaporkan kepada pemerintah. Lalu, peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Yang kedua, official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Biasanya, sistem pemungutan pajak ini berlaku pada pajak bumi dan bangunan atau jenis pajak daerah lainnya. Yang ketiga, sistem pemungutan dengan withholding assessment system, yaitu besarnya pajak yang dihitung oleh pihak ketiga dan bukan si wajib pajak dan juga bukan oleh aparat atau pajak fiskus. Jenis pajak menggunakan withholding assessment system adalah PPh 21, PPh 22, dan 23, PPh final pasal 4 ayat 2, dan pajak pertambahan nilai. Next ada teori pemungutan pajak. Teori pemungutan pajak yang pertama ada teori daya pikul. Teori daya pikul artinya pajak yang harus dibayarkan oleh masyarakat harus sesuai dengan daya pikul atau ukuran yang sesuai dengan pengeluaran dan penghasilannya, baik perorangan atau sebuah badan usaha. 2. Teori asuransi. Artinya, pembayaran pajak diibaratkan seperti membayar premi dalam perasuransian, dengan harapan mendapatkan perlindungan dari kejadian yang tidak terduga di masa mendatang. 3. Ada teori bakti. Yang keempat, ada teori kepentingan. Nah, dalam teori kepentingan, ibarat dua belah pihak yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Negara harus melindungi harta dan jiwa masyarakat agar kepentingannya bisa terlaksana dengan baik. Teori yang terakhir yaitu teori daya beli. Teori daya beli sangat erat berkaitan dengan kemampuan masyarakat saat melakukan transaksi jual beli. Masyarakat yang banyak dengan kebutuhan yang berbeda-beda tentu membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Kita lanjut ke bagian yang terakhir di part yang kedua ini, yaitu tarif pajak. Jenis tarif pajak yang berlaku ada 4, yaitu yang pertama tarif progresif, yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin besar sebanding dengan dasar pengenaan pajak yang semakin besar. Demikian juga sebaliknya. Biasanya ini diterapkan pada jenis pajak penghasilan. B. Tarif degresif. Ini kebalikan dari yang pertama ya. Tarif degresif artinya persentase tarif pajak akan semakin rendah jika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. C. Tarif proporsional, yaitu tarif yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan terhadap dasar pengenaan pajak. Jadi seberapapun jumlah objek pajak, persentasenya akan tetap. Bisa kita temukan pada jenis pajak PPN yaitu 10% dan pajak bumi dan bangunan yaitu 0,5%. Perlu diingat, di sini yang tetap adalah persentasenya yaitu 10% kalau untuk PPN dan 0,5% untuk PBB. Jadi bukan jumlah pajak yang dibayarkan, tapi tarifnya. Jadi semakin besar nilai objek pajak, meskipun tarifnya tetap 10%, jumlah pajak yang kita bayarkan juga akan semakin besar. Demikian sebaliknya. Tarif pajak yang terakhir yaitu tarif pajak regresif atau disebut juga tarif pajak tetap. Tarif pajak regresif yaitu tarif yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak. Nah, biasanya tarif regresif ini bisa kita temukan di biaya materai dengan nominal 3.000 dan 6.000. Tarif pajak regresif ini tetap karena sudah diatur sesuai dengan undang-undang yang berlaku ya. Oke deh, itu tadi dia penjelasan mengenai pajak pada bagian yang kedua. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan jangan lupa kasih like-nya ya kalau kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran part yang ketiga tentang perhitungan pajak. Bye bye.